Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Julian dari Prodi Teknik Elektro semester 4 Universitas Islam Nusantara Bandung. Akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang laporan medan elektromagnetik. Sebelum ke topik pembahasan, saya memiliki sebuah kalimat yang berbunyi, "Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become." Ini kata-kata dari Steve Jobs yang berbunyi, "Milikilah keberanian untuk mengikuti kata hati dan intuisimu. Mereka entah bagaimana sudah tahu akan jadi apa kamu sebenarnya." Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah medan elektromagnetik tentang medan magnet di sekitar kawat lurus. Sebelumnya, langsung ke tujuan percobaan yang kami buat. Tujuan percobaan kami yaitu setelah menggunakan percobaan ini, mahasiswa diharapkan dapat menggambarkan sketsa garis-garis medan listrik di sekitar penghantar listrik. Adapun alat-alat percobaannya yaitu satu daya jumlahnya 1, saklar SPST jumlahnya 1, penghantar lurus jumlahnya 1, kompas penjara jumlahnya 10, serbuk besi jumlahnya 1 skap, kabel penghubung jumlahnya 2. Adapun penghantar percobaannya yaitu istilah penghantar lurus adalah sebutan untuk alat yang dibuat khusus untuk mengamati medan magnet di sekitar kawat lurus berarus, yang pada kenyataannya alat ini dibuat dalam bentuk kumparan persegi yang menembus kotak transparan. Alasan untuk menggunakan bentuk kumparan adalah kebutuhan akan arus yang besar dalam orde 10 ampere atau arus yang lebih besar. Dengan jelas, satu daya 12 volt di AC/DC mampu menyediakan arus maksimum hanya 5 ampere. Suatu cara untuk menyetarakan menjadi 10 ampere atau lebih penghantar yang sama yang membawa arus 5 ampere harus dibuat berulang kali melewati titik yang sama pada kotak transparan 3 kali atau lebih dalam arah yang sama. Dengan demikian, penghantar dibuat dalam bentuk kumparan. Adapun alat percobaan yang kami pakai yaitu kabel penghubung, kawat lurus, multimeter, catu daya, kompas penajah, saklar SPST, dan serbuk besi. Adapun awalan percobaan yang kami buat yaitu siapkan alat-alat sesuai daftar, susun rangkaian sebelum percobaan dimulai, pastikan catu daya mati dan saklar rangkaian terbuka. Seperti pada gambar, catu daya yang mati dan saklar yang terbuka. Pilih tegangan keluaran catu daya 2 volt DC. Langkah-langkah percobaannya yaitu tempatkan beberapa kompas perajah pada permukaan kotak transparan mengitari salah satu penghantar lurus vertikal. Amati arah semua jarum kompas perajah. Jadi ini tuh jarum kompas perajahnya kita dibuat menjadi melingkar gitu ya di dalam kawat arus ini ya, yang lurusnya. Nyalakan catu daya dan tutup saklar rangkaian dan amati kembali arah jarum kompas perajah. Lalu angkat kompas perajah, lalu taburkan serbuk besi secara merata di sekitar penghantar lurus. Pukul-pukul bagian pinggir alas penghantar lurus secara perlahan pada saat mengamati serbuk besi. Serbuk besi akan membentuk pola tertentu yang menunjukkan bentuk garis-garis medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, jadi ini serbuk besinya melingkar, jadi membuat pusaran yang dekat kawat lurus ini. Gambar pola garis magnet di sekitar kawat lurus pada bagian hasil pengamatan. Adapun hasil pengamatan yang kami dapatkan yaitu beberapa kompas yang didekatkan pada bagian kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menyebabkan jarum kompas bergerak dengan sudut yang tidak beraturan. Hasil percobaan ini memperlihatkan bahwa ketika kita mengaliri arus listrik pada beberapa kompas yang mengelilingi kawat lurus, maka jarum kompas tersebut akan bergerak dengan sudut yang tidak beraturan. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Dan hasil pengamatan yang kedua yaitu serbuk besi yang ditaruh secara merata di sekitar penghantar listrik dan dialiri arus listrik akan membentuk sebuah lingkaran di sekitar kawat lurus yang telah dialiri listrik. Hasil percobaan ini memperlihatkan bahwa ketika serbuk besi kita taruh secara merata di kawat lurus yang dialiri arus listrik, maka serbuk besi tersebut akan bergerak membentuk pusaran lingkaran yang mengelilingi kawat penghantar. Percobaan ini sama dengan hukum Biot-Savart yang merupakan hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Ini adalah hasil pengamatan menggunakan gambar. Jadi ketika arus listrik dialiri, maka jarum kompas praja ini akan bergerak
tidak beraturan, tidak beraturan sejujurnya, jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Dan untuk hasil pengamatan menggunakan serbuk besi, jadi serbuk besi yang kita tabur secara merata ketika kita aliri listrik secara 2 ampere, maka seluruh besi tersebut akan membentuk sebuah pusaran di dekat kawat arus listriknya. Adapun kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa kompas yang diletakkan atau didekatkan pada bagian kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menyebabkan jarum kompas bergerak dengan sudut yang tidak beraturan. Dan serbuk besi yang ditaruh secara merata di sekitar pangkal listrik dan dialiri arus listrik akan membentuk sebuah lingkaran di sekitar kawat lurus yang telah dialiri listrik. Hal ini menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Percobaan ini juga sama dengan hukum Joule-Shapard yang merupakan hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan. Dari diskusi tadi dapat simpulkan bahwa beberapa kompas yang didekatkan pada bagian bawah kawat lurus yang dialiri arus listrik sebanyak 2 ampere akan menyebabkan jarum kompas yang bergerak dengan sudut yang tidak beraturan, dan serbuk besi yang ditaruh dengan secara merata di sekitar penghantar listrik ketika dialiri arus listrik, maka akan membentuk sebuah kumparan lingkaran di sekitar kawat lurus yang telah dialiri listrik. Sebelum saya tutup presentasi saya memiliki kata-kata penutup dari Walt Disney, "If you can dream it, you can do it." Jika kamu dapat memimpikannya, maka kamu dapat melakukannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.